Madhava. Om Swastiastu. Jumpa lagi di channel Krishna Global dalam materi kedudukan Kitab Mahabharata dalam Weda. Dalam Sarasa Muscaya 39 dijelaskan, Weda itu hendaknya dipelajari dengan sempurna melalui jalan mempelajari Itihasa dan Purana. Sebab Weda itu akan takut kepada orang-orang yang sedikit pengetahuannya. Sabdanya, "Wahai tuan-tuan, jangan datang padaku." Demikian konon sabdanya, karena takut. Itihasa adalah sebuah kesusastraan Hindu yang menceritakan kisah-kisah epik atau kepahlawanan para raja dan kesatria Hindu pada masa lampau. Di dalamnya berisi ajaran filsafat agama, mitologi, dan makhluk supernatural. Itihasa berarti kejadian yang nyata. Menurut Titib 1998 halaman 137. Dalam hal ini Itihasa yang terkenal ada dua, yaitu Ramayana dan Mahabharata. Kitab Itihasa disusun oleh para resi dan pujangga India masa lampau. Misalnya Resi Walmiki, Ramayana, dan Resi Vyasa adalah Mahabharata. Cerita dalam kitab Itihasa tersebar di seluruh daratan India sampai ke wilayah Asia Tenggara. Pada zaman kerajaan Indonesia, kedua kitab Itihasa diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa kuno dan diadaptasi sesuai dengan kebudayaan lokal. Cerita dalam kitab Itihasa diangkat menjadi pertunjukan wayang dan digubah menjadi kakawin. Mahabharata dalam Sanskerta adalah sebuah karya sastra yang ditulis oleh Bhagawan Vyasa dari India yang dibantu oleh Dewa Ganesha. Buku ini terdiri dari 18 kitab, maka dinamakan Astadasa Parva. Asta artinya 8, dasa sama dengan 10, dan parva adalah bagian. Namun ada pula yang meyakini bahwa kisah ini sesungguhnya merupakan kumpulan dari banyak cerita yang semula terpencar-pencar, yang dikumpulkan semenjak abad keempat sebelum Masehi. Di Indonesia, salinan berbagai bagian dari epos besar Mahabharata banyak ragamnya, seperti Adiparwa, Wirataparwa, Bhismaparwa, Arjuna Wiwaha, dan beberapa parwa yang lain yang diketahui telah diterjemahkan dalam bentuk prosa, bahasa Kawi atau Jawa kuno semenjak akhir abad ke-10 Masehi. Kemudian pada masa pemerintahan Raja Dharma Wangsa Teguh 991 sampai dengan 1016 Masehi dari Kadiri Suhardi 2011. Karena sifatnya itu, bentuk prosa ini dikenal juga sebagai sastra parwa yang terlebih populer dalam masa-masa kemudian adalah penggubahan cerita itu dalam bentuk kakawin, yakni puisi lawas dengan metrum India berbahasa Jawa kuno. Salah satu yang terkenal adalah Kakawin Arjuna Wiwaha atau Perkawinan Arjuna, Gubahan Empu Kanwa. Karya yang diduga ditulis antara 1028 sampai dengan 1035 Masehi ini menurut Zoetmulder 1984 dipersembahkan untuk Raja Airlangga dari Kerajaan Medang Kemulan, menantu Raja Dharma Wangsa. Karya sastra lain yang juga terkenal adalah Kakawin Bharatayuddha yang juga digubah oleh Empu Sedah, dalam belakangan diselesaikan oleh Empu Panuluh atau Panaluh. Kakawin ini dipersembahkan bagi Prabu Jayabaya 1135 sampai dengan 1157 Masehi. Ditulis pada sekitar akhir masa pemerintahan Raja Daha atau Kediri tersebut. Di luar itu, Empu Panolu juga menulis Kakawin Hari Wangsa yang berisi silsilah Wisnu atau Hari yang ditulis pada masa Jayabaya.
dan diperkirakan pula menggubah Gatotkaca Sraya pada masa Raja Kertajaya 1194 sampai dengan 1122 Masehi dari Kadiri. Beberapa kakawin lain turunan Mahabharata yang juga penting untuk disebut diantaranya adalah Krisnayana atau karya Empu Triguna dan Bomantaka, pengarang tak dikenal. Keduanya dari zaman kerajaan Kadiri dan Parthayajna atau Empu Tanakung di akhir zaman Majapahit. Salinan naskah-naskah kuno yang tertulis dalam lembar-lembar daun lontar tersebut juga diketahui tersimpan di Bali menurut Z. Mulder 1985 halaman 396. Untuk memperjelas pembahasan tentang karya sastra yang terkait dengan cerita Mahabharata yang ada di Indonesia sebagai berikut. Arjuna Wiwaha Empu Kanwa pada abad ke-11 di Jawa Timur, Hariwangsa Empu Panulu abad ke-12 di Jawa Timur, kemudian Baratayuda Empu Sedah dan Panulu abad ke-12, tempat asal dari Jawa Timur. Kemudian Gatotkaca Sraya Empu Panulu abad ke-12 Jawa Timur, dan seterusnya. Di samping itu, mahakarya sastra tersebut juga berkembang dan memberikan inspirasi bagi berbagai bentuk budaya dan seni pengungkapan, terutama di Jawa dan di Bali. Bentuk budaya dan seni pengungkapan tersebut mulai dari seni patung dan seni ukir pada candi-candi, seni tari, seni lukis, hingga seni pertunjukan seperti wayang kulit dan wayang orang. Di dalam masa yang lampau ditulis kakawin Baratayuda yang telah disalin pula oleh pujangga yang hidup pada keraton Surakarta Yasadipura ke dalam bahasa Jawa modern pada sekitar abad ke-18 yang kemudian dikenal seperti sekarang ini. Dengan demikian, dalam perkembangannya bahwa Mahabharata merupakan epos besar selain Ramayana yang di dalamnya terdapat berbagai nilai-nilai pendidikan yang sejalan dengan perkembangan zaman yang terjadi. Berangkat dari pembahasan di atas bahwa kedudukan Mahabharata sebagai kitab itihasa yang merupakan turunan dari Smriti sebagai sumber Weda yang kedua selain Sruti. Untuk itu proses pembelajaran tentang itihasa yang di dalamnya adalah kitab Ramayana dan Mahabharata harus dipelajari terlebih dahulu agar kita belajar tentang Weda baik Sruti maupun Smriti. Pemaknaannya tidak disalahartikan pada hal-hal di luar kebenaran Weda itu sendiri. Demikian materi kedudukan kitab Mahabharata dalam Weda. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Om Santi 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 Om.